أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat taufik, nikmat ketaatan, nikmat ibadah, nikmat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat munajat kepada Allah, nikmat duduknya kita di majlis ilmu pengetahuan agama, yang mana ketahuilah ketika manusia berada di pagi hari, mereka terbagi kepada 3 bahagian. Bagian yang pertama, mereka yang ketika di pagi hari, yaitu tujuannya hanyalah untuk mencari kekayaan harta dunia. Kemudian yang kedua, mereka yang berada pagi hari, tujuannya adalah untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah mereka yang berada di pagi hari senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap golongan dari 3 golongan ini mendapatkan akibat sesuai dengan tujuannya. Orang yang mana berada di pagi hari, tujuannya adalah hanya untuk memperkaya diri, menumpuk harta, mencari kekayaan harta dunia, maka ketahuilah dia tidak akan pernah memakan apa yang dia nikmati melebihi daripada apa yang telah ditulis oleh Allah untuknya. Orang yang di pagi hari tujuannya mencari kekayaan dunia, numpuk harta, alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Orang yang semacam itu tidak ada yang dia makan melainkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hartanya banyak, meskipun rezekinya banyak, maka tidak ada yang dia makan melainkan apa yang sudah ditulis oleh Allah. Adapun yang kedua, bahwasanya seseorang yang berada di pagi hari, yaitu tujuannya adalah melakukan sebuah dosa dan kehinaan, maka sungguh orang tersebut akan menemui kebinasaan dan kenistaan. Karena tidak ada kemuliaan di dalam kemaksiatan dan tidak ada kehinaan di dalam ketaatan. Maka apabila kita menginginkan kemuliaan yang sebenarnya, maka hiasilah diri kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus peneladanan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan golongan yang ketiga, inilah golongan yang mulia. Siapa orang yang di pagi hari mereka berada di jalan untuk meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki kepadanya dan Allah akan berikan kemuliaan untuknya. Mudah-mudahan Allah perbaiki tujuan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki niat kita,
dan mudah-mudahan Allah memandang kepada hati kita sehingga hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid daraini amin. Salatul istisqa, sampai pembicaraan kita tentang salat al-istisqa. Apa itu al-istisqa? Al-istisqa yaitu talabus sugya. Arti talabus sugya yaitu meminta hujan kepada Allah. Istisqa sama seperti istighfar, meminta ampun. Timbangannya seperti itu. Nah, talabus sugya yaitu meminta hujan kepada Allah. Salatul istisqa kal-Id. Salat istisqa ini caranya sama seperti salat Id. Ya'muruhumul imam bitaubah. Dan sebelumnya imam memerintahkan kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Kemudian waraddil madzalim, mengembalikan apa-apa yang telah diambil secara zalim. Wa shaumi thalathati ayyam, kemudian puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Thumma yakhruju bihim fir rabi' bi thiyabin badhilah. Kemudian keluarlah di hari yang keempat memakai pakaian yang sederhana. Wa takhasyu'ain, dalam keadaan khusyuk. Wa yusalli, kemudian salat. Thumma yakhtub, kemudian barulah di sana khutbah. Wa yukthiru minal istighfari wad du'a, dan memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-istisqa, doa meminta hujan kepada Allah apabila sudah lama kemarau panjang dan lain sebagainya. Salat istisqa, al-istisqa meminta hujan kepada Allah. Al-istisqa'u lahu 3 maratib. Istisqa itu ada 3 martabat. Meminta hujan kepada Allah itu ada 3 martabat. Martabat yang paling rendah, martabat yang pertama, yaitu adalah dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa untuk dikirimkan hujan setelah selesai salat. Setelah selesai salat. Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna, contoh seperti itu. Atau di dalam qunut nazilah. Qunut nazilah, qunut nazilah bukan qunut subuh. Qunut nazilah itu dibaca biasanya setiap waktu, bahkan salat sunat pun dibaca qunut nazilah. Nah, salat zuhur, salat asar, qunut nazilah. Kapan disunatkan qunut nazilah? Qunut nazilah disunnahkan ketika kita mengetahui ada saudara kita di belahan bumi lainnya mendapatkan suatu musibah, bala, umpama di sebuah tempat mereka tertimpa sebuah musibah, maka kita di sana dianjurkan untuk mendoakan mereka. Karena muslim sesama muslim kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha, yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kunutnya tidak seperti kunut subuh. Nah, kunutnya tidak seperti kunut subuh. Adapun kunut subuh itu lafaznya khusus untuk subuh. Nah, dan kunut nazilah boleh ditambah setelah kunut subuh. Allahumma afina waltuf bina wahfazna wansurna warhamna wa farrij 'anna wal muslimin, seperti itu. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin. Itu diantara contoh daripada doa qunut nazilah.
Apapun yang menimpa saudara kita, maka kita dianjurkan kunut nazilah. Jadi kalau kita sholat zuhur di mana umpama ada orang di kunut nazilah, ada orang berkunut sembahyangnya, maka kita jangan langsung menyalahkan, oh ini kunut nazilah. Nah begitu. Dan kunut nazilah tetap letaknya adalah setelah i'tidal di rakaat terakhir sebelum sujud dan setelah i'tidal, itu kunut nazilah. Jadi jangan mudah menyalahkan, apalagi kita hanya orang yang ikut-ikutan. Nah, apalagi kita adalah orang yang hanya ikut-ikutan, maka jangan mudah menyalahkan. Nah, itu adalah martabat yang pertama, berdoa kepada Allah minta turunkan hujan setelah sholat. Atau kita taruh di kunut nazilah, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa la taj'alna minal qanitin, Allahumma inna bil ibadi wal bilad minal juhdi wal ju'i wad dhanki ma la nashku illa ilaik. فأضل لنا الذرع فأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. Seperti itu contohnya. Itu adalah martabat yang pertama, dan martabat yang paling rendah. Adapun martabat yang nomor 2 di tengah-tengah di dalam meminta hujan, yaitu doa meminta hujan fi khutbatil Jum'ah. Ini bagi khatib di dalam khutbah Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yang paling sempurna, yaitu salat istisqa. Nah, begitu juga puasa, taubat, kembali kepada Allah dan mengembalikan sesuatu yang diambil secara zalim, yang nanti akan kita jelaskan. Begitu. Itu yang paling sempurna. Dari karenanya disunnahkan bagi pemimpin daerah umpamanya untuk memerintahkan salat istisqa, dan disunnahkan untuk memerintahkan dan menginstruksikan masyarakat di dalam berpuasa selama 3 hari. Ada hakim memerintahkan. Dan juga diperintahkan untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina al-Imam Al-Hasanul Basri, Sayyidina al-Imam Al-Hasanul Basri pernah ketika itu beliau sedang duduk, kemudian datang tamu. Ketika tamu datang, maka tamu tersebut bertanya kepada Al-Imam Hasanul Basri dengan pertanyaan meminta kepada Al-Imam Hasanul Basri untuk diberikan suatu amalan, Maka Al-Imam Hasanul Basri ketika mendengar pertanyaannya, jawabannya satu. Orang tersebut datang kepada Al-Imam Hasanul Basri bertanya kepada beliau bahwasanya, ya Imam, ini saya mau bertanya dan sekaligus minta amalan. Datang bertanya sekaligus minta amalan. Apa amalannya? Apa pertanyaannya? Ya Imam, ini sudah lama kemarau. Ada apa dan kenapa? Dan sekarang amalannya supaya agar Allah menurunkan hujan. Kata al-Imam bahwasanya amalannya adalah perbanyaklah minta ampun kepada Allah, istighfar. Yang di sekitar beliau banyak ada orang. Datang lagi orang lain, ya Imam, saya mengadu kepada engkau tentang fakir yang menimpa di dalam kehidupan saya. Bagaimana solusinya? Qala istaghfirillah, perbanyak istighfar. Tadi yang pertama mengadu hujan tidak turun, meminta amalan kepada beliau, kata beliau perbanyak istighfar. Yang kedua mengadu lagi. Mengadunya apa? Mengadunya tentang kefakiran yang menimpa di dalam dirinya. Jawabannya sama, yaitu adalah istighfar. Kemudian datang lagi yang ketiga, mengadu lagi kepada beliau bahwasanya, ya Imam, istri saya tidak mau hamil. Solusinya apa? Solusinya perbanyak istighfar. Solusinya adalah perbanyak istighfar. Datang lagi yang berikutnya, datang lagi yang keempat. Masya Allah. Ya Imam, ajdabatil ardu
tanah sudah mulai mengering. Nah, sudah mulai mengering. Bagaimana solusinya? Sehingga ketika tanah mengering tidak akan pernah tumbuh tanaman. Maka kata beliau, perbanyak istighfar. Datang lagi yang berikutnya, ya Imam, air yang ada di sungai sudah mulai kering, habis. Apa solusinya? Solusinya adalah istighfar. Ini orang datang pada ulama luar biasa. Segala solusi datang kepada ulama. Bukan datang kepada ulama ketika ada maunya. Ketika ada maunya baru datang pada ulama. Masya Allah. La. Datang pada ulama. Karena mereka sadar di generasi-generasi pertama, meskipun bagaimanapun bahwasanya Rasul mengatakan jalisul ulama, duduklah dengan para ulama. Jalisul ulama, duduklah dengan para ulama, dengarkan apa yang mereka sampaikan, karena Allah menghidupkan hati dengan ilmu pengetahuan agama, sebagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini melalui hujan yang diturunkan dari langit. Seperti itu. Maka hadirin yang ada di sekitar Al-Imam Hasanul Basri terheran, ini kenapa Al-Imam Hasanul Basri 5-6 orang penanya yang datang dengan membawa permasalahan yang berbeda-beda, dari permasalahan kebun, dari permasalahan pribadi sampai permasalahan hujan, jawabannya sama. 6 permasalahan yang berbeda dengan satu jawaban yang sama. Ini kenapa? Tapi hati mereka bersih. Hati mereka bersih. Tapi kalau orang hatinya kotor, langsung i'tirad dengan ulama. Apa arti i'tirad? Langsung berprasangka buruk, menentang, komplain dengan ulama. Bilangnya ini bukan ulama. 6 orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, jawabannya cuma satu. Ini ulama-ulama yang tidak benar. Itu kenapa? Hatinya yang busuk. Tapi mereka di sini ingin minta klarifikasi dari Al-Imam Hasanul Basri, bahwasanya mereka mengatakan, ajibna laka ya Hasan, sungguh engkau sangat menakjubkan. Apakah setiap orang yang datang mengadu kepadamu tentang permasalahan hidup dan kehidupannya, apakah solusinya itu hanya cuma satu, yaitu istighfar kepada Allah? Maka Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, awama gara'tum gaulahu ta'ala, apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang pertama dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Ketika engkau meminta ampun kepada Allah, apa jawabannya di dalam surah Nuh tersebut? Yursilis sama alaikum midrara, dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dari langit. Terjawab yang pertama. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Berikutnya, dan Allah akan memberikan imdad, memperbanyak kepada kalian, memberikan harta-harta yang banyak. Amwal, amwal ini jamak dari mal. Arti jamak itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahukan bahwasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang banyak. Kalau mal cuma satu, tapi kalau amwal harta yang banyak. Wa yumdidkum, dan Allah anugerahkan kepada kalian bi amwal, dengan harta yang banyak. Terjawab lagi. Yang kedua, orang mengadu tentang kefakiran. Wa banin, terjawab lagi. Orang yang mengadu istrinya tidak mau mengandung dan tidak mau hamil. Wa banin, dan Allah berikan kepada kalian anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Terjawab lagi, orang yang mengadu tanah sudah mulai mengering. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai yang mengalir air deras di dalamnya.
terjawab lagi pertanyaan yang terakhir. Begitulah para ulama. Kita kadang terlalu buruk sangka dengan para ulama sehingga kita menganggap apa yang mereka lakukan, statement dari mereka keluar dari Al-Quran dan hadis. La, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, statement mereka, apa yang mereka lakukan tidak keluar dari Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karena itu, itulah istighfar. Nah, di zaman Nabi ada orang juga mengadu, ya Rasulullah, ini bagaimana rizki macet, pekerjaan tidak ada, bagaimana solusinya? Bacalah setelah selesai mendengar azan subuh, sebelum salat subuh, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak 100 kali. Dia ambil, dia amalkan, dia istigamahkan, subhanallah, datang setelah itu rizki dari seluruh penjuru. Subhanallah. Nah, orang datang kepada Imam Al-Haddad mengadu kefakiran, ya Imam, bagaimana nih rizki udah mulai macet, apa solusinya? Ambil buku, bawa kitab, bawa pulpen, hadir majelis ilmu. Nah, orang kalau di zaman kita mungkin berpikir harusnya minta pekerjaan, masukkan pekerjaan di mana, akan banyak kenalan, tuan guru banyak kenalan, apa namanya, banyak relasi dan lain sebagainya, mungkin bisa dimasukkan di sini, dimasukkan di sini. Lah. Jangan berbicara dengan ulama urusan dunia, apalagi mengadu, tolong masukkan pangulun begawi pian patuh kalau itu masukkan ulun begawi di sana. Masya Allah, sekali dimasukkan tahu-tahu gen kada lagi imbahnya pang manusia. Tolong pang masukkan ulun jar wadah bos sinar bantu pian patuh kalau lawan sinar bantu aja. Apa kada begundul, biasanya begundul. Nah, tolong pang masukkan guru jar pian anu kalau patuh kalau lawan sidin tu jar nang anu tuh Haji Hairudin tuh nang bos Sinarban. Tahu lo Haji Hairudin lah? Tahu lah. Mana orang ah? Oh di belakang enggak. Haji tahu ai kalau lawan bos Sinarban tuh tahu kenal kalau pian kenal. Ulun pang guru ayeuna jar anak 3 gawian kadada kayak ini serabotan aja kawakah pian masukkan ulun ke wadah sidin itu han pian pangjar han kada mungkin pian purun meleh tanun kada sing gawian lalu aja masalahnya 2 kali turun majelis badu-adu sudah. Alahan orang nang mulai pemulaan turun majelis dada badu-adu ini hanya 2 kali turun majelis senang baik tang masukkan ngaran Abah Yamin apa ada masukkan ayu ai jakanya seorang nang dimasukkan inilah berpikir orang nih menerima seorang karena tuan guru nang memasukkan seorang bujur-bujur begawi ini kada guring, memoto, mandor. Nengaran bos nih hendak maampihi kada nyaman, kenapa? Guru nang memasukkan. Pulang nih, ya Allah. Kayak itulah teh. Mbahnya masuk, no dapat gaji mana tahu-tahu lagi. Hadir majelis kan enggak tahu lagi. Malah mobil guru nang diselipnya, di kopalnya pulang. Subhanallah. Tuh orang kadang-kadang kayak itu diberi Allah nikmat, kadang-kadang kada tahu-tahu lagi dengan salat. Diberi nikmat kada tahu-tahu lagi dengan taat, kada tahu-tahu lagi dengan duha, kada tahu-tahu lagi dengan maulid dan lain sebagainya. Masya Allah, padahal tahu aja nikmat itu sumbernya dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dari karena itu jangan lihat orang tersebut datang kepada Nabi tidak berbicara masalah gawian di mana, datang ke Imam Haddad, datang ke Imam Haddad kadang solusinya apa? Kata beliau ambil kitab, ambil pulpen, datang bawa buku, hadir majelis ilmu. Ya, ambil bawa kitab, hadir. Subhanallah, rizki Allah mendatangkan rizki bisa aja, tidak harus dari pekerjaan, bisa aja rizki itu datang dari mana aja. Oh, tapi kan kita harus begawi, kada harus juga bisa ya, rezeki itu datang dari mana? Nah kayak maling kotak amal di sini semalam kada sing gawiannya. Pikiran ya kasih tuh gawian juga guru aja. Gawi tuh makan kada harus nang begawi lapa, harus pintar membaca situasi aja selesai ya sudah. Nah, imajinasi yang kuat, melihat dan sebagainya, keyakinan yang kuat, congkelnya kotak amal bawanya buka. Itu ulun tahu malingnya itu orang Parak. Orang Parak tuh judan tuh orang jauh dah mau ambil. Ada harapan sampai orang jauh mun orang Parak pasti ya sampai. Sakan ulun tadi berubah banyunya pindah anu pindah lain anunya gelasnya. Sakan ulun tadi susu satrop sakalinya sama juga teh juga
Mun dasar bujur teh isinya biar luarnya bagus tetap teh juga. Mun hatinya busuk biar bungas tetap aja pendernya kada bagus. Itu kalau biar nang no bagus pernya bengkeng orangnya, mun hatinya juga sakada bagus tetap aja nang keluar neta juga. Biar kayak apa jadi perindah, mun dasar hatinya nang busuk, mun dasar hatinya nang buruk, mun dasar isinya teh nang keluar teh kada mau susu. Sudah jadi singgung menang Sabtu semalam susu. Kan kayak itu kalau toh kiasannya kayak itu tuh maksud tuna mun dasar amun biar nang jelas nang semalam aja cuma susu isinya dan dilihat bagus susu wadahnya biasa aja cuma pang nang keluar susu. Wah ini PHP waraja ulun tadi menangguh dah julun susu satrup paling kada nih nah. Kenapa wadahnya belain sudah sekalinya dasar ngaran teh jua nang keluar apanya aja. Hah? Teh tarus, jangan teh lapas saja. Mun betarus itu berarti lapas toh. Masya Allah, mudahan kita bahagia dunia akhirat. Sini istighfar luar biasa. Dari karenanya ulun pernah menyampaikan amalan yang paling baik di akhir zaman itu cuma dua, yaitu adalah istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apalagi itu istighfar lil mu'minina wal mu'minat, itu amalkan pagi menjelang subuh. Sudah bangun, kalau orang nang jam ya anggap 4:30 lah bangun, sudah apa guring terus kada dah habis-habisnya mengguring terus dipaksa ada apa-apanya cuma guring terus apa ada aja kena saatnya nang guring kada bebangunan. Guring terus cukup aja, guring itu mulai jam 12 cukup, guring jam 11 apa jam 10 guring sudah, jam 3 bangun harusnya, jam 12 banyak guring, jam 4 setengah 5 tuh bangun sudah, 4 jam setengah tuh cukup aja guring, belelawas guring istighfar astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Kena pulang menjelang maghrib astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat mintu juga 27 kali. Kawal kita mamalakan yang itu, nah jadi waliyam kita. Jalan. Apa jadi wali jar? Nah, man istaghfara kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minat 27 marrah. Dalam athar dijelaskan. Dalam kitab Nasihud Diniyah juga disebutkan siapa yang membaca istighfar lil mu'minin wal mu'minat 27 kali sara minal ubbad, dia menjadi bagian dari hamba Allah alladzina bihim, yang mana dengan keberadaannya yurhamul khalqu, orang lain dapat rahmat, wa bihim, dengan keberadaan mereka yumtarun, diberikan orang lain hujan, wa yurzagun, dengan keberadaan mereka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, dan dengan keberadaan mereka Allah limpahkan rezeki untuk orang lain. Nah, jadinya keberadaannya membawa berkah. Orang wali itu keberadaannya bawa berkah karena membarakat. Keberadaannya membawa berkah. Biar kada sembahyang lah guru aja. Nah, napa pulang ini? Mun nyoba pendar masalah nang kayak ini berarti sembahyang tuh nomor 1 toh, kewajiban tuh nomor 1 toh. Mau pendar nang kayak itu tuh. Udah paham aja lagi. Masa iya? Astagfirullah, tapi sembahyang kada, puasa kada, astagfirullah. Udah turun hujan tuh aku pang aja, jangan kada aku udah turun pang hujan bah. Iya pang sudah mengaku wali, sembahyang kada mengaku wali. Wah ini nyaman enak jadi wali. Diangkat turang jadi wali palaran. Apalagi sayyidul istighfar tuh jangan ketinggalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadza luar biasa. Maka dari karenanya wirdul latif jangan ketinggalan, pagi sore dibaca. Orang yang membaca doa sayyidul istighfar seandainya dia meninggal di hari itu sebelum datangnya sore hari dan dia membaca di pagi hari, surga baginya. Siapa yang baca di sore hari dan dia meninggal di malam hari sebelum datangnya pagi hari, surga baginya. Nah, kembali ke pembicaraan kita. Kemudian disuruh bersedekah.
disuruh lagi bersedekah dan amal-amal kebajikan yang lainnya, dan berlepas dari segala kezaliman ataupun segala sesuatu yang menyebabkan tercegahnya rahmat. Macam-macam, gosip, memutuskan tali silaturahim, adu domba. Pernah di zaman Nabi Musa sembahyang istisqa 3 hari kada turun hujan. Ada turun hujan, Masya Allah. Datang, ya Rabb, kata Nabi Musa, kenapa tidak turun hujan? Bilang, tuh di antara jemaah ada orang yang kehadirannya itu mencegah rahmat turun. Kenapa? Apa pekerjaannya? Dia suka namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Kemudian kata Nabi Musa, siapa orangnya wahai Tuhan? Biar kita keluarkan dari tempat ini agar diturunkan hujan, kasihan orang lain. Kata Allah, saya yang melarang adu domba, masa iya saya yang mengadu domba? Nah terus bagaimana solusinya? Udah, suruh mereka bertaubat dari segala kezaliman, suruh mereka kembali kepadaku, suruh mereka berlepas dari segala hal-hal yang mencegah turunnya rahmat. Maka ketika Nabi Musa berpidato, maka setelah itu tidak lama diturunkan hujan. Ketika semuanya taubat kepada Allah, dari karenanya bala tidak turun melainkan akibat dari dosa, dan tidak terangkat itu bala melainkan dengan taubat. Begitu. Yang mengadu rumah tangganya sumpek di rumah tangga, Masya Allah. Padahal kehidupannya sudah masuk dalam kategori standar. Rumah, makanan, kasur, lain sebagainya enak luar biasa, tapi masih merasa sempit, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia. Tidak lain karena kita jauh dari Allah. Karena itu rumah hanya dipakai untuk memuaskan nafsu, memperturutkan hawa dan lain sebagainya. Tidak dijadikan rumah untuk sholat sunnah, sholat duha, tahajud, baca Al-Quran dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Dari karena itu jadikan rumah kita sarana di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan kita baca Al-Quran, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar dan lain sebagainya. Ambil bahagian sholat sunat yang kita lakukan di rumah kita seperti itu. Di zaman Nabi juga salat istisqa, bahkan di Khalifah Sayyidina Umar juga istisqa, salat istisqa. Apabila pemimpin pada saat itu memerintahkan untuk salat istisqa, maka jadi wajib salat istisqa bagi yang mampu. Begitu juga puasa. Kan tadi awalnya puasa sunnah, tapi kalau sudah instruksi dari pemimpin ya khalas. Maka kalau sudah puasanya jadi wajib, maka wajib memalamkan niat, dan berdosa bagi orang yang tidak puasa karena kelalaiannya, tapi tidak wajib qadha. Tidak seperti bulan Ramadan begitu. Dan cara sholatnya sama, 2 rakaat seperti sholat Id. 2 rakaat seperti sholat Id. Namun menurut Al-Imam Ibn Hajar boleh lebih dari 2 rakaat. Boleh dari 2 rakaat dengan 1 kali takbiratul ihram, dan disunnahkan di dalam solat seperti yang disunnahkan di dalam solat Id. Apa yang disunnahkan dalam solat Id disunnahkan di dalam solat istisqa, dari 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua, seperti itu. Dan membaca di rakaat pertama surah Qaf, dan di rakaat kedua baca iqtarabatis sa'ah, atau kalau tidak hafal surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, itu sunnahnya. Meskipun dia hafal Quran. Nah, ini kada hendak membaca Al-A'la, tapi hendak membaca potongan-potongan ayat yang lainnya. Mana yang lebih afdal? Nih, Al-A'la lebih afdal sama Al-Ghasyiyah. Itu dianjurkan dalam ilmu seperti itu. Nah. Kemudian setelah itu waktu sholatnya di hari keempat setelah puasa 3 hari, setelah 3 hari lalu keluar menuju ke lapangan. Nah ini dianjurkan sholatnya di lapangan, kecuali masjid yang 3, Masjidil Haram, Makkah, Madinah dan Aqsa.
Ada. Memakai baju yang badilah, memakai baju yang biasa kita pakai untuk kerja, artinya baju yang kada untuk berhias, karena kita memohon kepada Allah. Karena kalau orang memohon, masya Allah, meminta-minta tapi bajunya cap buaya, ini meminta-minta kayak apa? HP-nya HP larang yang 13 juta tapi meminta-minta kayak apa kisahnya? Itu meminta-minta baju aja harat-harat pada aku, baju aku yang 3 sidin, baju cap oli aja minta-minta lawan aku lah. Nah, sponsor ban bajunya, nah itu aja baju ikam harat banar, selawarnya bagus. Tapi pulang langgaran orang kada berduit, biar nang kayak apa aja bajunya harat, biar kayak apa aja salawarnya bengkeng, biar kayak apa aja sepatunya mengkilat. Mendasar kada berduit, tapi juga kada berduit. Menurang berduit biar baju sponsor oli ban. Mendasar berduit kancang pun sidin di sini nah apa. Alahan nang ini bah juga penampilan wara. Wal afdal, dan yang lebih afdalnya mereka dalam keadaan puasa, karena orang yang berpuasa doa diijabah oleh Allah. Dan dianjurkan pada saat itu semuanya dikeluarkan, nang tuha, kenanakan, berataan. Karena sabda Nabi Muhammad, laula syababun khusya', jikalau tidak ada para pemuda yang hatinya khusyuk kepada Allah, wa bahaim rutta', binatang-binatang yang merintih, yang bersuara, wa syuyukhun rukka', orang tua yang ahli ruku', wa atfalun rudda', dan anak-anak yang masih menyusu, la subba alaikumul azabu sabba, niscaya akan dituangkan kepada kalian azab yang sangat banyak. Dalam ayat dalam hadis yang lain juga disebutkan, wa hal turzaguna wa tunsaruna illa bidu'afaikum, bukankah kalian ditolong dan diberikan rezeki melainkan dengan keberkahan orang yang lemah di antara kalian. Jangan hinakan orang yang lemah. Jangan hinakan orang yang lemah. Kenapa? Keberadaan mereka penyebab kita dapat rezeki, kita dapat pertolongan. Harusnya keluarkan apa yang kita miliki, hak mereka di sana ada. Wala yakhruj ma'ahun nisa min dawatil hayat, perempuan-perempuan yang punya jangan keluar, menimbulkan fitnah, jangan keluar. Khusus orang tuha-tuha aja, jangan keluar. Adapun cara khutbahnya, khutbah 2 kali. Ba'daha awahidah, atau 1 kali setelah sholat atau sebelum sholat, bisa aja. Kemarin sholat istisqa ada yang melaksanakan sebelum sholat khutbahnya, ada yang setelah sholat, bebas saja. Dua-duanya benar, dua-duanya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama. Yang kada bujur itu yang tahu protes dia, gawinya kada, hadir ke majelis kada. Hadir ke majelis kada, protes iya, menggawi kada. Kemudian khutbahnya sama seperti sholat id, yaitu 9 kali kan takbir di khutbah pertama, kemudian khutbah kedua 7. Tapi kalau sholat id takbir, sholat istisqa istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah 9 kali. Gitu. Kemudian menghadap kiblat, berdoa si khatib ketika sudah sepertiga khutbah kedua. Sudah sepertiga khutbah kedua, khutbah pertama menghadap ke jamaah. Ketika khutbah kedua sudah sepertiga, balik arah, menghadap kiblat jadinya khatib. Begamat-gamat khatib tuh, kalau pindah mimbarnya halus, busiyah tajuramba. Nah ini masalahnya. Jadi menghadap kiblat, mic juga harus lah, nyamannya tuh mic yang wireless tuh Pak. Mic-nya variannya nang asalnya harma. Nah itu. Kemudian thumma yastaqbilun nas, limbah tuntung berdoa, berbalik pulang menghadap ke jamaah. Wa hina istiqbalihi lil qibla yuhawwilu ridaah. Ketika menghadap kiblat, khatib tadi itu hendaknya inya merubah selendangnya. Umpama selendangnya asalnya inya andak di sini, inya ubah ke sini, atau posisinya asalnya ke ini, yang di atas dijadikan di bawah, yang di bawah dijadikan ke atas. Kayak itu juga yang hadir bagi yang bisi selendang. Atau seandainya ketika khutbah selungkuy seperti ini, maka ketika menghadap kiblat,
maka dirubah dulu seperti ini, walaupun kayak ini aja merubahnya. Nah, harus ada ilmunya. Wa mithluhul hadirun, segitu juga orang nang hadir. Aduh sahu pacul baju nang hadir ilan nisa salah tahwil lahun, bebinian jangan dirubah. Wa yatruku, apa tujuannya, maksudnya dirubah, itu namanya tafaul. Tafaul, arti tafaul itu jurang tuh apa yuk, nah kayak orang hendak tulak juga anu jar makan lapat ya supaya tak dapat jangan kayak itu. Apa tuh apa bahasa kitanya tuh, apa tafaul juga itu lah, tafaul ya bahasa kita kayak itu loh, anu oh ya lapat loh, lapat makanannya biasanya berselamatan supaya apa, lapat supaya tak dapat. Karena mun sajus mengaji lakatan disurung, kenapa jadi lakatan, supaya berikit. Nah itu kalau nah kayak itu biasanya ya nang pernikahan gabin cantik lawan bubur kacang, supaya apa, supaya bubur kacang tuh banyak kacangnya, supaya banyak anak, lawan gabin cantik supaya anak bungas-bungas. Nah itu toh kisahnya aja toh. Tapi pas juga karena ana inda dzani abdi bi, aku jadi Allah Ta'ala menurut prasangka hambaku aja. Ini prasangka itu sudah. Makanya jangan berprasangka. Itu bang tafaul, apa ya bahasa tafaul? Apa bahasa tafaul? Apa tuh? Mengambil itibar. Itibar itu kan pelajaran. Ini apalah itulah. Apa ya bahasanya? Masa sebanyak orang ini kada paham yang itulah bahasanya? Tafaul, bang bahasa tafaul. Apa ya? Belujur, tahu juga. Itu Pak Soleh itu nyaman di dalam situnya. Mau ada orang apa Pak Soleh? Bom. Apa? Apa tafaul kira-kira? Lain ikhtiar itu berusaha. Tafaul tuh bang dah sudah itu kan sudah. Nah, kemudian dianjurkan setelah dipindah tadi turun imam, kalau makmum juga pindah juga jangan dicabut-cabut sampai balik ke rumah, sampai pacul baju hanyar. Dalam surat istisqa sunnah mandi, kemudian amun masih belum hujan lagi minta 2-3, amunnya belum lagi surat istisqa turun sudah hujan kayak apa, kada jadi aja lah, ada tetap sholat istisqa, minta tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika awal hujan turun dalam 1 tahun dianjurkan kita mengenakan baju hujan ke awak, tapi jangan buka aurat. Begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya dan panjang umur, sehat wal afiyah.